Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas soal tips ya. Tips, kemudian saran mungkin ya untuk para teman-teman atau khususnya teman-teman UMKM makanan dan minuman. Jadi tips ini bukan menurut saya, tapi menurut pendapat buyer diaspora Indonesia yang ada di Australia, teman-teman. Dan tentunya saran ini menurut saya logis dan juga teman-teman harus terapkan supaya kalian bisa cepat untuk ekspor, teman-teman. Nah, apa itu sarannya? Sarannya satu aja dari buyer tersebut adalah ketahui target market kita atau ketahui target pasar kita. Nah, apa maksudnya target pasar itu? Ya, siapa yang akan membeli produk kita. Baru setelah itu kita lakukan atau kita rumuskan strategi masuk pasarnya. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa yang menjadi target pasar kita atau siapa yang membeli produk kita, maka ya kita strateginya kurang ngena, teman-teman, kurang bagus gitu. Nah, menurut beliau ada dua target market atau target pasarnya. Yang pertama adalah diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, dan yang kedua adalah warlock atau warga lokal akamsi, warga negara tersebut, teman-teman. Nah, tentu kalau kita target ya, masing-masing target market ini berbeda pendekatannya nanti terhadap strategi masuk pasar yang akan kita terapkan kepada produk kita, teman-teman. Nah, kita kasih contoh bahwa ketika kita mentarget diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, ya, ini menurut beliau ya, ketika kita mentarget diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, maka semua strateginya harus sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, mulai dari packagingnya, kemudian net weight-nya, kemudian juga warnanya, kemudian juga rasa-rasanya. Nah, semuanya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan target pasar di Indonesia atau kebiasaan konsumen di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua, target pasar yang kedua adalah menurut beliau adalah warga lokal atau akamsi ya, atau warlock, teman-teman nih. Jadi maksud beliau ya warga Australia dalam hal ini ya, di tahun 2023 tersebut. Nah, kalau misalkan target pasarnya adalah warga lokal ya, warga lokal, teman-teman, maka kalian harus menyesuaikan strategi pasarnya dan juga produknya sesuai dengan kesukaan warga lokal tersebut. Saya kasih contoh misalkan packagingnya. Kalau di Australia packagingnya dia tuh nggak suka yang ngejreng-ngejreng, merah, kuning, itu mereka nggak suka. Mereka suka lebih yang soft gitu, warna-warna yang soft di dalam packagingnya. Kemudian juga rata-rata untuk net weight-nya mereka suka yang besar-besar, teman-teman, yang lebih ekonomis gitu. Makanya ketika nanti kita menyesuaikan dengan target pasar di negara tujuan ekspor, kita harus ketahui karakter daripada customer di sana, teman-teman. Kita harus riset di sana gitu supaya on point strategi pasar kita. Nah, kemudian kata beliau nih, tipsnya juga kalian harus bagus di dalam pricing point-nya. Kalian harus riset di negara tersebut kira-kira barang ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, bagaimana kualitasnya. Kalau sudah ada, bagaimana harganya dan lain sebagainya. Nah, supaya pricing point yang kita tentukan kepada buyer kita itu tidak terlalu tinggi. Karena kalau pricing pointnya terlalu tinggi tapi barangnya sama, maka buyer itu biasanya males untuk negosiasi, teman-teman. Males untuk negosiasi. Jadi kalian harus tentukan price to performance. Bukan maksudnya untuk yang paling murah, bukan sama sekali, bukan yang paling murah, tapi pricingnya on point, teman-teman. Disesuaikan dengan performanya atau kualitasnya. Kalau memang kualitas kita atau produk kita di atas rata-rata, tentu ini bisa dibuktikan ya, bukan hanya klaim subjektivitas semata ya. Kalau produk kita lebih bagus kualitasnya, maka kita harus bisa menjelaskan kepada buyer kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari produk kita sehingga harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan harga pasar yang ada di sana. Nah, saya kira nanti buyer akan menyesuaikan apakah barang kita dengan kualitas tersebut dan harga tersebut cocok untuk target pasar dia atau segmentasi pasar dia. Jadi
teman-teman harus perhatikan ya dua tips ini, dan menurut saya dua tips ini logis teman-teman, logis banget. Jadi yang pertama adalah ketahui target market, dan yang kedua adalah pricing point. Jadi gitu ya. Jadi mungkin untuk video kita kali ini cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat dan semoga dua strategi ini bisa membantu teman-teman untuk menembus pasar ekspor. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Tapi jangan lupa juga kalian untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini supaya video ini atau channel ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan bye.